Assalamualaikum precious people, welcome back to my channel. It's your girl Zafira dan hari ini aku pengen jawabin semua pertanyaan kalian tentang study abroad ketika S1 di luar negeri. So, for those of you who don't know, aku dulu S1-nya adalah di Osaka University ngambil jurusan Human Sciences International Undergraduate Program dan di sana aku kuliah selama 4 tahun full menggunakan bahasa Inggris. Jadi walaupun aku kuliahnya di Jepang, aku tetap ngambil program inter. Dulu nama programnya kalau dari pemerintahan Jepang adalah program G30 dan program G30 ini adalah program di mana seluruh PTN di Jepang dan beberapa PTS atau perguruan tinggi swasta itu ngadain program internasional supaya bisa lebih banyak menarik mahasiswa internasional untuk datang ke Jepang. Nah, di antara universitas-universitas yang memiliki program G30 ini waktu itu adalah Osaka University dan aku kuliah di sana. Pertanyaan pertama, kenapa aku mutusin untuk study abroad nggak ketika S2 tapi mulai dari S1? Jawaban sederhananya adalah karena dulu aku punya cita-cita pengen kerja di company multinasional seperti PBB dan aku merasa bahwa kalau aku pengen bisa kerja di tempat-tempat seperti PBB berarti aku harus bisa membiasakan diri bekerja menggunakan bahasa Inggris sedini mungkin. Dan ketika aku bilang bekerja menggunakan bahasa Inggris bukan cuma bisa baca tulis doang atau how are you, I'm fine, thank you, tapi aku terbiasa berpikir kritis dalam bahasa Inggris, bisa menulis academic paper menggunakan bahasa Inggris, bisa deliver argument, berdiskusi, semuanya menggunakan bahasa Inggris. Dan aku tahu untuk melakukan itu kalau pengen terbiasa secepat mungkin maka aku harus keluar dari comfort zone. Dan di sini definisi aku keluar dari comfort zone adalah untuk kuliah S1 langsung di luar negeri. Kenapa dulu aku milih di Jepang? Karena di antara semua negara yang aku consider, Jepang, Singapura, dan Australia, Jepang adalah satu-satunya negara yang dimana aku menerima offer letter karena dari Singapura aku nggak dapet. Dan di Jepang itu ini adalah negara tempat aku lahir. Jadi aku udah familiar dengan budayanya, dengan orang-orangnya, bahasanya, cara kerjanya, dan aku ngerasa aku bisa keluar dari comfort zone, tapi di saat yang bersamaan aku bisa meminimalisir culture shock sehingga aku bisa fokus di akademik aku dan aku nggak perlu terlalu banyak menghabiskan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Oh iya, dan alasan lain adalah karena waktu itu abang aku kebetulan udah kuliah S1 di Jepang duluan di Kyushu University, jadi orang tua aku jadi lebih tenang. Aku ada ditemenin sama abang aku walaupun di beda kota. Nah, kenapa sih aku milih Osaka University? Sebenarnya aku nggak milih Osaka University toh. Kalau misalnya aku pribadi selama ini melihat jurusan itu tuh bukan sebagai end goal kita, tapi lebih ke transportasi yang akan membawa kita ke tujuan akhir kita. Waktu itu transportasi yang aku cari adalah yang bisa membawa aku ke cita-cita aku, yaitu kerja di PBB. Dan ketika aku bilang aku pengen kerja di PBB, waktu itu aku memang belum ada gambaran jelas pengen kerja di bidang apa di PBB-nya. Jadi aku mencari sebanyak mungkin jurusan yang aku tahu pokoknya ujung-ujungnya bisa kok kalau misalnya pengen masuk ke PBB walaupun mungkin dari industri atau sektor yang berbeda-beda. Jadi waktu itu aku daftar Environmental Engineering di Tokyo University, Human Sciences di Osaka University, International Relations di Tsukuba University, dan Business and Economics di Nagoya University. Aku tahu dari keempat ini, gimana pun caranya pasti aku bisa kok gitu untuk mencapai cita-cita tujuan akhir aku. Aku melihat semua jurusan ini walaupun berbeda-beda sama aja kayak kalau misalnya aku pengen mencapai suatu tujuan, apakah aku pengen naik delman, pesawat, mobil, kereta, motor, dan lain sebagainya. Dari semua yang aku daftar waktu itu memang kebetulan aku keterima di Osaka University, Nagoya University, dan Tsukuba University. Dan aku menerima penolakan dari Tokyo University. Nah, dari tiga itu akhirnya aku memilih Osaka University karena pertama itu adalah universitas yang memberi aku beasiswa paling besar. Jadi selain tuition aku juga dapat living cost. Ini beasiswanya langsung dari pemerintah Jepang langsung. Dan memang dari segi kota dia terbilang besar. Osaka itu salah satu tourist hub atau tourism spot di Jepang yang memang terkenal banget. Jadi lebih banyak fasilitas yang muslim friendly seperti musola di mall-mall atau makanan halal, restoran, dan lain sebagainya. Selain itu memang waktu itu aku pernah survei juga sama orang tua aku ketika kelas 12 untuk campus visit, dan aku lihat dari segi fasilitasnya pun sangat memadai. Di kafetarianya ada makanan halal, terus ada musolanya juga untuk yang cowok-cowok sholat
sholat Jumat maupun tempat iftar, tarawih, dan lain sebagainya. Jadi aku ngerasa memang cocok banget ada di Osaka University. Nah dulu proses pendaftarannya berapa lama sih? Proses pendaftarannya kalau misalnya aku pengen jawab singkatnya itu cepet. Paling 2-3 bulan tuh beres. 2-3 bulan itu cukup untuk nulis personal statement, ngerjain SAT, IELTS, nunggu sampai nilainya keluar, terus recommendation letter, dan ngumpulin portofolio maupun nilai rapat dan diterjemahin semuanya ke bahasa Inggris. Tapi sebenarnya nggak sesederhana itu ya. Kalau misalnya ditanya seberapa lama persiapannya, aku bakal bilang dari kelas 10. Karena yes, walaupun nulis personal statement itu bisa sebulan 2 bulan, tapi apa yang akan kita tulis di personal statement kita itu benar-benar tergantung dengan pengalaman kita. Dan pengalaman kita itu sangat tergantung dengan seberapa aktifnya kita ketika kita SMA, bahkan dari SMP, SD sekalipun. Karena aktifnya itu kan tergantung dengan kita pernah lomba atau enggak, pernah organisasi atau enggak, pernah ikut kepanitiaan atau enggak. Dan ketiga ini tuh bukan hal yang ketika kelas 12 kita bisa tiba-tiba dadakan ke guru kita, "Bu, ada kepanitiaan apa ya? Saya pengen daftar nih karena saya selama ini nggak pernah ngumpulin portofolio." Nggak bisa kayak gitu. Dari aku pribadi dari kelas 10 memang sudah membiasakan ikut speech competition, debate. Terus habis itu aku dari kelas 10 udah ikut organisasi MPK, kelas 11-nya OSIS, dan ketika kelas 12 aku tetap aktif berpartisipasi di berbagai kepanitiaan. Jadi kalau misalnya dari segi prosesnya singkat banget, kelas 12 bisa langsung dikejar semuanya. Tapi kalau misalnya untuk ngumpulin portofolio itu perlu dicicil dari kelas 10. Selain itu untuk belajar SAT, IELTS, TOEFL ini juga nggak bisa dadakan. Kalau kita tipe yang memang dari dulu nggak pernah sekalipun belajar SAT, mengerjakan soal-soal reading comprehension maupun numeric dengan bahasa Inggris, maka aku sangat merekomendasikan teman-teman semuanya untuk mulai persiapan SAT, TOEFL atau SAT IELTS, apapun yang pengen kalian ambil mulai dari kelas 10 kalau pengen persiapan yang maksimal. Kalau kalian tipe-tipe yang gak apa-apa dikejar sistem kebut semalam, maka dari kelas 11, kelas 12 udah bisa mulai dipersiapkan. Kak, terus timeline pendaftarannya dulu kayak gimana? Dulu timeline pendaftarannya adalah aku kelas 12 itu mulai masuk bulan Juli. Terus dari situ aku mulai belajar untuk semuanya SAT IELTS aku kejar. Terus sekitar bulan Oktober kali ya, mulai September Oktober itu aku ambil tes-tesnya. Terus sekitar bulan November Desember keluar hasilnya. Terus bulan Desember Januari aku kirim semua berkasnya. Terus sekitar bulan Januari Februari keluar pengumuman aku lolos tes berkas. Terus sekitar bulan Februari Maret itu aku tes interview. Waktu itu tes interviewnya online menggunakan bahasa Inggris. Waktu itu langsung dengan pihak profesor-profesor yang ada di sana, dan interviewnya nggak lama kok, paling sekitar 30 menitan. Dan yang ditanya itu standar kok, kenapa milih di Jepang, kenapa milih di universitas tersebut, kenapa kita pengen belajar di program tersebut. Jadi memang kita harus tahu banget kenapa kita pengen kuliah di sana. Nggak cukup sekedar menjawab I love Japanese culture, tapi kita harus tahu emang kalau kita daftar ke kampus itu kita bisa ngambil kelas apa sih. Kalau kita ngambil kelas tersebut emang bisa dampak positifnya di masa depan kita tuh seperti apa sih. Itu kita harus tahu supaya kita bisa semakin yakin ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi aku tidak mengambil SBMPTN sama sekali. Terus setelah bulan April keluar LOE-nya atau letter of acceptance, aku email lagi ke pihak kampus dan aku nanya apakah aku bisa daftar untuk beasiswa, karena aku tahu setiap universitas PTN di Jepang yang top 10 itu pasti ada slot untuk beasiswa max. Waktu itu aku interview 2 kali, dua-duanya menggunakan bahasa Inggris dan dengan dosen yang ada di Osaka University, dan sekitar bulan Agustus keluar pengumuman bahwa aku keterima beasiswa max. Dan beasiswa max ini aku di cover seluruh tuition selama 4 tahun dan aku mendapatkan living cost 120.000 yen atau sekitar 12-13 juta per bulannya. Dan dari living cost itulah aku gunakan untuk bayar kos, listrik, makan, transport, dan lain sebagainya. Terus Kak Zafira katanya dulu sempat masuk ITB. Yes, jadi dulu aku memang tetap daftar SNMPTN atau undangan dan alhamdulillah aku keterima di SBM ITB atau Sekolah Bisnis Manajemen. Dan aku mengundurkan diri baik-baik. Jadi waktu itu aku udah masuk nih, karena kalau di Jepang itu kan yang program G30 ini tuh mulainya sekitar bulan Oktober. Jadi sekitar bulan Juli Agustus aku tetap ikut ospek, aku tetap ngekos di Bandung selama 2 bulan, aku tetap ikut seluruh pelajarannya, aku bayar UKT. Terus setelah 2 bulan aku
mengumpulkan seluruh berkas pengunduran diri. Di berkas pengunduran diri itu aku melampirkan bahwa aku udah keterima di universitas lain dan aku mendapatkan beasiswa. Dan alhamdulillahnya waktu itu SMA aku gak kena blacklist sama sekali. Mungkin salah satu alasan terbesarnya adalah karena aku memang sudah daftar ulang dan tetap menjalankan pembelajaran sampai aku harus pergi berangkat ke Jepang. Terus apa sih plus minusnya S1 di Jepang dengan program internasional seperti ini? Buat teman-teman semuanya, yang harus kalian tahu adalah karena aku daftar jalur mandiri, berarti aku daftarnya itu tuh bukan lewat Kedubes Jepang yang ada di Jakarta. Karena mungkin kebanyakan dari kalian tahu kalau program Max itu lewat Kedubes, kita ngumpulin nilai rapot dan lain sebagainya. Nah, program aku tuh beda. Karena aku ngambil program inter, aku langsung daftar secara mandiri ke pihak kampus dan seluruh proses pendaftaran itu tuh nggak ada lewat kedutaan sama sekali. Nah, bedanya apa sama yang kedutaan? Kalau misalnya kalian daftar lewat kedutaan, berarti kalian nunggu lulus kelas 12 dulu. Sementara kalau aku dulu daftarnya adalah ketika aku sedang kelas 12. Itu perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua adalah aku mengambil program inter, which means semuanya menggunakan bahasa Inggris. Kalau lewat kedutaan, kalian harus sekolah bahasa dulu selama 1 tahun setelah berangkat ke Jepang, dan kalian akan melakukan seluruh pembelajaran menggunakan bahasa Jepang. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga adalah kalau misalnya yang program mandiri itu aku nggak ngambil gap year sama sekali. Jadi aku kuliah itu bertepatan dengan teman-teman yang lain kuliah. Kalau di Indonesia mungkin sekitar bulan Agustus, Juli. Kalau aku mulainya Oktober, terus wisudanya pun di saat yang bersamaan. Sementara kalau lewat kedutaan, kalian berangkatnya itu tuh 1 semester setelah kalian udah mulai kuliah di Indonesia. Jadi kalau di Jepang itu, kalau program yang menggunakan bahasa Jepang itu pasti mulainya bulan April, which means kalian wisuda kelas 12 itu sekitar bulan Mei Juni. Terus habis itu kalian mungkin kuliah dulu di Indonesia selama 1 semester. Terus Aprilnya kalian mulai kuliah di Jepang. Dan ketika mulai kuliah di Jepang, kalian sekolah bahasa dulu 1 tahun, baru kalian daftar ke universitasnya. Jadi kalian ketika berangkat itu tuh masih nggak tahu bakal S1 di universitas mana. Bedanya kalau aku adalah aku berangkat, aku langsung tahu aku bakal kuliah di universitas mana, nggak ada sekolah bahasa Jepang. Nah, kalian setelah 1 tahun sekolah bahasa Jepang, kalian baru tes masuk ke universitas, barulah kalian menjalankan 4 tahun masa perkuliahan. Jadi totalnya adalah sekitar 5 tahun, 5,5 tahun kalau kalian hitung 6 bulan yang pertama sebelum kalian berangkat. Sementara kalau misalnya program mandiri itu total 4 tahun. Tapi kalau yang program mandiri minusnya adalah kalian gak lancar bahasa Jepang kecuali kalian mau belajar sendiri. Karena gak diwajibkan sama sekali untuk bisa lancar bahasa Jepang seperti yang ngambil program kedutaan. Dan kalau kalian daftar mandiri, belum ada jaminan beasiswa. Kalian harus cari lagi sendiri seperti aku cari lagi setelah aku mendapat LOE. Tapi kalau misalnya yang lewat kedutaan, kalau kalian keterima programnya, maka kalian sudah dijamin beasiswanya. Jadi nggak perlu cari lagi seperti aku dulu ketika aku daftar S1 ke Jepang. Program Human Science tuh programnya kayak gimana sih? Ini pertanyaan bagus. Jadi program Human Sciences itu tuh kalau di Indonesia mungkin mirip dengan program Soshum. Jadi 3 semester pertama aku explore sebanyak mungkin opsi yang ada. Terus akhirnya aku mutusin untuk fokus di education, gender, dan faith. Dan karena itulah kenapa skripsi aku judulnya The Exploration of Sexuality Education in Islamic Schools in Japan. Semoga itu menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang kenapa aku milih untuk kuliah di Jepang, kenapa aku milih untuk kuliah di luar negeri dari S1, aku ngambilnya apa, prosesnya seperti apa. Untuk selebihnya mau gak mau memang harus cari sendiri. Dulu aku pun ketika pengen daftar dengan jalur mandiri seperti ini, karena masih sedikit kakak kelas aku yang kuliah di program internasional di Jepang seperti ini, jadi mau gak mau harus banyak-banyak cari sendiri, harus banyak-banyak riset, dan kuncinya itu nggak boleh males nyari tahu. Kalau misalnya kalian pengen banget kuliah di Jepang atau kuliah di luar negeri, cara yang paling mudah adalah langsung ke Google sekarang juga dan kalian tulis study dentistry Japan, law Japan,
economy Japan. Apapun itu langsung kalian cari aja di Google, lebih ngerti daripada kalian tanya aku di kolom komentar, karena pada akhirnya aku pun bakal harus nyari lagi ke Google. Kalau misalnya kalian ngerasa, Kak tapi aku masih nggak tahu pengen ngambil jurusan apa, aku masih nggak tahu kedepannya aku pengen jadi apa, coba explore sebanyak mungkin opsi yang ada, tonton video-video kayak gini supaya kalian lihat bener nggak sih ini path yang cocok dengan harapan kalian. Kalau misalnya kalian kepikiran pengen ngambil social sciences atau ngambil human sciences, kalian lihat aku ngambil human sciences, terus akhirnya aku lanjutnya ke bidang education, terus sekarang aku kerja di Hong Kong. Apakah itu path yang pengen kalian cari? Maka mungkin ini adalah jalannya buat kalian. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa, duh kayaknya nggak cocok deh sama yang udah Kak Zafira lakukan, maka mungkin jurusan ini nggak tepat buat kalian. Jadi do your research, watch as many videos as you can, atau cari tahu dari sebanyak mungkin orang-orang yang udah pernah ada di posisi yang saat ini sedang kalian pertimbangkan, and then make your decision. At the end of the day, you know best what you want out of life. Kalau misalnya butuh guidance, there are so many resources out there that's available for you. So, for all of my precious people, always do your research. Terima kasih banyak udah nonton video hari ini. I hope this has been beneficial and helpful for you. And I will see you again in the next video, insya Allah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.